Halo semua teman-teman Miss Riko Channel Papua. Buat kamu semua yang selalu setia nonton channel ini, selalu setia dengan nonton video-video yang kita upload, terima kasih banyak. Buat kamu yang selalu like, share video-video Miss Riko Channel Papua, thanks for all of you. And buat kamu yang baru bergabung, baru pertama kali nonton video ini atau nonton channel ini, welcome to my channel Miss Riko Channel Papua. Oke, kali ini saya mau berbagi dengan kamu semua. Ini kan tanggal berapa sekarang ya? Lupa. Tapi ini kan sudah akhir Februari, mau menjelang 8 Maret. 8 Maret itu kan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day, dan itu dirayakan setiap tahun. Kalau tahun lalu kamu bisa lihat di video-video saya di yang sebelum-sebelumnya, itu kita ada perayaan, ada baca-baca buku juga, ada review buku juga, kamu bisa cek di situ. Dan kali ini saya mau kasih kamu rekomendasi buku, rekomendasi yang all about women gitu, semuanya tentang perempuan. Berharapnya kamu juga bisa baca buku ini di bulan Maret ini, mungkin bisa jadi kamu punya book list gitu, sama dalam daftar baca kalian. Ada 8 buku, cukup banyak karena menjelang tanggal 8. Ini saya bagi dalam entahlah dua kategori atau dua apalah. Tapi yang jelas, yang sekarang kamu lihat di sub tangan ini ada 4 buku. Nah, 4 buku pertama ini saya pilih, dan ini buku yang saya pilih untuk semua teman-teman yang mau tahu banyak tentang perjuangan perempuan Papua. Yang pertama itu ada Yosepa Alomang. Buku ini ditulis oleh Beni Giai, Bapak Beni Giai dan Yafet Kambay. Ini buku ini diterbitkan tahun 2000, kalau saya tidak salah sih. Ya, tahun 2003. Buku ini diterbitkan tahun 2003. Buku ini saya sudah review juga. Kalian bisa cek saja Yosepa Alomang, kalian akan temukan. Tapi saya sarankan untuk baca, kalau bisa cari dan dapat itu lebih bagus. Atau mungkin ada di perpustakaan kah. Itu buku pertama. Buku kedua, Mawar Hitam Tanpa Akar. Mawar Hitam Tanpa Akar ini saya rekomendasikan sekali. Sebenarnya saya sangat merekomendasikan buku dari penulis ini, semua buku dari penulis ini, dari kata Aprila Wayar. Buku ini diterbitkan tahun, sebentar ya, lupa, Oktober 2013. Mawar Hitam Tanpa Akar ini buku yang laris sekali. Kalau kamu ada yang mau, kamu bisa cek ke penulis, mungkin sudah diterbitkan kah, karena setahu saya sudah habis dan mungkin akan dicetak lagi cetakan kedua. Ini sangat mengisahkan tentang perempuan Papua sekali, perjuangan perempuan Papua sekali. Kisahnya juga tentang pelanggaran HAM. Dan saya juga sudah review juga buku Mawar Hitam Tanpa Akar, kalian bisa cek juga. Sekali lagi saya masih lebih merekomendasikan kalian untuk membaca langsung, karena membaca langsung tuh lebih baik gitu. Dan yang berikut ini novel terakhir, bukan novel terakhir ya, masih akan ada novel banyak lanjutannya lagi, tapi novel yang ditulis juga oleh Kakak Aprila Wayar, Hutan Rahasia. Ini yang terbaru sekali. Jadi Kakak April punya beberapa buku, kami bisa cek satu interview dan dia, kami bisa tahu juga berapa buku yang dia tulis, dan ini buku yang baru dia baru tulis, Hutan Rahasia. Ini diterbitkan tahun 2020, Agustus 2020, jadi baru sekali. Ini juga mengangkat kisah perempuan sebenarnya dari perspektif yang sangat-sangat berbeda. Kisah romans juga, romans apa ini. Nah, yang berikut ini Gerakan Sabuk Hijau, Wangari Maathai, peraih hadiah Nobel Perdamaian. Ini buku ini penerbitnya Margin Kiri, diterbitkan terbit pertama kali 1985 ya. Dan terus diterbitkan ulang atau dicetak ulang. Jujur saja buku ini saya belum baca, tapi saya sangat merekomendasikan untuk kamu baca.
karena ini juga akan jadi salah satu buku yang dalam daftar tunggu. Saya mau baca buku ini secepatnya dalam bulan ini kalau bisa isi habis dalam 1 minggu juga. Pokoknya cari waktu luang dan saya akan kasih habis buku ini. Jadi saya sarankan untuk kamu cari buku ini dan baca ya. Gerakan Sabuk Hijau ini sangat bagus sekali. Ini dari perspektif dari luar ya, ini bukan di Papua. Oke, kita ke part kedua, bagian kedua. Itu saya akan merekomendasikan buku ini, Perempuan di Titik Nol. Buku ini saya pertama kali baca 2014, benar. Oh gitu, 2014. Pertama kali baca 2014. Ini buku terbitan tahun, cetakan pertamanya 1989 dan terus dicetak ulang sampai dengan sekarang. Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi. Jadi buku ini bagus untuk melihat penindasan dari perspektif yang berbeda. Kamu bisa lihat kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana perempuan itu melawan gitu, dan sangat terstruktur gitu di bawah patriarki itu, dan di bawah embel-embel agama dan lain sebagainya, kekuasaan, di bawah kekuasaan. Pokoknya rumit lah buku kecil ini, tapi kamu bisa baca. Saya sarankan silahkan cari karena masih ada dicetak sampai sekarang. Ini penerbitnya, penerbitnya itu Yayasan Obor ya kalau tidak salah. Iya. Ada 3 buku tersisa. Nah, cepat-cepat saja. Kayak kejar-kejar durasi kan, memangnya live kan. Ini Kancing yang Terlepas. Kancing yang Terlepas nih karya Handri TM, dan ini juga saya baca sudah cukup lama. Ini betul Januari, 24 Januari saya beli buku ini, dan saya baca buku ini tuh menurut saya sangat baik sekali, menggambarkan kisah perempuan juga, dan perempuan dari etnis Tionghoa ya. Jadi Kancing yang Terlepas nih menggambarkan sebenarnya diskriminasi rasial juga dan berbau politik, tapi tokoh utamanya itu perempuan. Dan kamu bisa cari, mungkin masih dijual. Ini penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia. Jadi mungkin masih ada di toko buku. Terus buku berikut, buku yang ini buku saya belum baca juga, tapi kalau kamu bisa dapat buku ini bagus. Kita tahu bahwa misalnya di Papua juga sekarang tuh berkembang banyak sekali teori-teori gerakan perempuan, tapi juga praktek gerakan perlawanan perempuan itu mulai berkembang luas, dan paham feminis juga sudah mulai masuk ke Papua. Dan perlu untuk kita juga mempelajari membaca itu menjadi pisau analisis kita gitu. Saya orang yang sangat percaya bahwa sesuatu tuh harus berangkat dari dalam gitu. Jadi segala sesuatu yang dari luar tuh harus kita lihat untuk digunakan sebagai pisau analisis kita dalam kita bergerak. Nah, postfeminisme dan cultural studies, sebuah pengantar paling komprehensif karya Anne Brooks. Ini dia dosen senior sosiologi Universitas Misi Selandia Baru. Nah, saya baru baca juga, belum selesai bacanya, masih cari waktu, baru tanda-tandai sedikit. Saya sarankan kan bisa cari buku ini terus bisa baca buat yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi, untuk ya pengetahuan, buat tambah-tambah pengetahuan lah gitu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya untuk ringan-ringan gitu, tapi juga ceritanya tokoh utamanya perempuan. Ini saya sudah review juga, kan bisa cek Morning Blue. Ini paling sedikit view-nya dari semua review buku. Saya tidak tahu kenapa, tapi di situ mungkin karton coba green screen kah atau apa kah. Tapi yang jelas menurut saya Morning Brew karya Nini Addison ini cocok buat
kami yang suka nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong gitu di kafe, terus kami yang punya cerita persahabatan. Perempuan tuh kan, ini kan menjelang International Women's Day ini, perempuan tuh kan punya banyak sekali hal yang dia bisa berbagi hanya dengan orang-orang yang dia percayai. Nah, di sini karya ini di Morning Brew kan bisa temukan itu. Gitu. Bagaimana sebuah kafe kecil kemudian dijadikan tempat yang sangat seru sekali. Gitu. Oke, nah ini sudah semuanya, sudah 8 buku yang saya rekomendasikan buat kamu semua. Bonus, saya mau minta kamu juga untuk bisa baca Gadis Pantai. Itu saya belum baca, saya akan berusaha untuk dapat buku itu, saya akan hunting. Gadis Pantai karya Pramudia Nantatur, saya sarankan untuk cari buku itu dan mungkin kamu bisa diskusi tentang buku itu. Entah lah, mungkin kita bisa live mungkin, atau di Zoom, atau entah lah, kita akan pikir bersama. Kalau kamu ada punya ide, kamu bisa chat di kolom komentar atau kontak di IG, Facebook. Itu saja dari saya. Semoga jelang International Women's Day ini kita semua bisa lebih kuat lagi, solidaritas perempuan, bisa lebih berlawan lagi bersama-sama, bisa lebih menginspirasi. Dan untuk semua perempuan-perempuan di luar sana, persiapkan diri kalian untuk International Women's Day. See you on next video. Bye bye.